Utak-atik anggaran pendidikan. Pemerintah mengalokasikan 757,8 triliun rupiah untuk anggaran pendidikan pada 2026 atau mengambil porsi 20% dari APBN tahun depan. Besaran itu disebut pemerintah sebagai nilai terbesar sepanjang sejarah negara ini berdiri. Anggaran jumbo itu tentu saja langsung disambut positif masyarakat dan insan dunia pendidikan. Namun, belakangan apresiasi itu berbalik arah menjadi kritikan. Hal itu tak lepas dari rencana pemerintah yang akan menggunakan hampir separuh anggaran pendidikan untuk membiayai program makan bergizi gratis, MBG. Sedikitnya 335 triliun rupiah atau 44,2% anggaran pendidikan dipakai buat membiayai makan gratis di tahun depan. Anggaran itu melonjak lebih dari 3 kali lipat jika dibandingkan dengan anggaran di tahun ini yang sebesar 71 triliun rupiah. Kata pemerintah, cakupan penerima makan gratis diperluas dari 17,9 juta penerima pada 2025 menjadi 82 juta pada tahun depan. Dengan MBG pula, pemerintah ingin mengakselerasi perputaran dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah di tahun depan. Rencana pemerintah itu tentunya perlu diapresiasi mengingat banyaknya aktor ekonomi, utamanya di akar rumput yang terlibat dalam program MBG, mulai dari petani sayur, UMKM makanan dan minuman, sampai sektor logistik, banyak yang terlibat dalam gerak ekonomi MBG. Namun pertanyaan seketika muncul, apa hubungannya makan gratis dengan pendidikan sehingga pembiayaannya harus masuk ke pos belajar mengajar itu? Bukankah konstitusi telah terang benderang mengamanatkan bahwa negara mesti mengalokasikan 20% untuk pendidikan? Itu karena pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan bangsa. Maka, memasukkan urusan perut dalam tugas negara di bidang pendidikan akan membuat tekad mencerdaskan bangsa terganggu. Menggabungkan keduanya dalam satu pos anggaran membuat salah satu harus dikorbankan dan nyata bahwa pendidikanlah yang harus rela menjadi korban. Jika 335 triliun rupiah dipakai buat MBG, pendidikan hanya mendapat alokasi 422,8 triliun rupiah. Pada tahun depan, jumlah itu jelas jauh di bawah perintah konstitusi yang mengamanatkan pendidikan harus mendapat pembiayaan 20% dari APBN yang pada 2026 mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Bahkan jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun ini yang mencapai 724,262 triliun rupiah, anggaran pendidikan tahun depan bisa disebut anjlok parah. Disinilah pokok persoalannya. Apa alasan pemerintah memasukkan urusan perut ke sektor pendidikan? Mengapa anggaran pendidikan mesti diotak-atik? Padahal masih banyak persoalan bangsa ini di sektor pendidikan. Apalagi kita punya mimpi Indonesia Emas pada 2045. 1 abad Indonesia merdeka itu tinggal 20 tahun dari sekarang. Itu artinya negeri ini bertekad berdiri sejajar dengan negara maju di dunia 2 dasawarsa lagi. Untuk mewujudkan mimpi itu, pendidikan jelas jadi modal dasar dan utama. Tanpa pendidikan yang mumpuni, Indonesia Emas cuma mimpi yang sulit diwujudkan dalam realisasi. Apalagi, Badan Pusat Statistik baru saja merilis data pada Maret 2025, angka rata-rata lama bersekolah penduduk Indonesia yang hasilnya menunjukkan rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas hanya bersekolah selama 9,22 tahun, alias setara lulusan SMP. Penyebabnya tentu bermacam-macam, tapi utamanya ialah ketidakmampuan orang tua membiayai anak mereka untuk bersekolah lebih tinggi. Meski Mahkamah Konstitusi pada Mei 2025 memang memutuskan mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun, namun bila anggaran pendidikan dipangkas, hampir mustahil putusan itu bisa dieksekusi segera. Belum lagi jika kita bicara infrastruktur gedung sekolah yang di sejumlah tempat masih membutuhkan anggaran negara. Penambahan gedung sekolah, termasuk perbaikan sekolah rusak di tahun depan, bisa hilang dari agenda karena pemangkasan dana pendidikan itu. Tengoklah bagaimana 65% gedung sekolah di Lembata, Nusa Tenggara Timur saat ini dalam kondisi rusak berat. Perbaikan yang sudah direncanakan akan dilakukan pada tahun ini pun akhirnya ditunda karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Maka kita ingatkan para wakil rakyat di DPR untuk serius memelototi alokasi anggaran pendidikan ini. Mumpung dijadikan sebagai undang-undang, tinjau ulang rancangan APBN 2026 itu untuk dikembalikan sesuai mandat konstitusi.
Tutup ruang dan celah untuk mengutak-atik dan mengepas-ngepaskan urusan pendidikan dan makanan. Kembalikan marwah bangsa ini dengan memuliakan pendidikan, karena ia investasi buat masa depan.